Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Pada video kali ini saya sedang menangani unit Nissan X-Trail. Ini trouble-nya itu mati total, jadi di starter tidak mau hidup, tapi indikator semua ada ya, nyala. Jadi di sini trouble-nya itu karena pengapian pada bagian koil saat dipasang busi. Di sini pengapiannya itu hilang, jadi trouble-nya hilang pengapian. Ini coba di starter dengan busi terpasang, itu tidak keluar api. Jadi inilah yang menyebabkan mobil ini tidak bisa dihidupkan. Langkah pertama untuk melakukan pemeriksaan pada unit ini yaitu pertama saya periksa di bagian B+ pada soket koil. Ini sebentar, kunci kontaknya saya on kan dulu. Jadi setelah kunci kontak pada posisi on, ini di pin paling pinggir ya, sebelah kanan ini harusnya posisi kontak on itu harus ada B+. Jadi soket ini ada 3, yaitu 1 B+ dari kunci kontak, yang satu adalah kabel massa atau ground, dan yang satu itu sinyal dari ECU, sinyal pengapian dari ECU. Di sini B+ harusnya ada B+ nya. Kalau nggak ada B+ nya ya ini jelas tidak keluar pengapian dari koil. Jadi sumber dari B+ yang harusnya terhubung ke soket koil itu lokasinya ada di sebelah sini, tepatnya di bawah ECU, persis di bawah ECU. Di sini ada relay, jadi ini adalah relay EV, dimana kerja dari relay EV ini yaitu mengontrol injektor dan koil, juga untuk full pump. Di sini coba dicek posisi kontak masih dalam keadaan on, yang seharusnya pada kondisi normal itu pada kabel hijau strip putih ini harus ada B+. Jadi di sini kosong, tidak ada B+. Ini posisi kontak on, ini yang menuju ke soket koil yang dicek tadi ya, harusnya ada B+ nya dalam kondisi kontak on. Jadi ini coba saya lepas dulu supaya jelas, ini agak keras. Nah, ini adalah relay EV dari mobil Nissan X-Trail. Di sini ada 6 pin, yaitu 3 B+, 3 kabel B+ dari box spring, 2 output B+ itu yang menuju ke injektor, full pump dan koil. Nah, ini yang hijau strip putih ini yang ke koil, dan yang paling kecil itu kabel paling kecil adalah output dari ECU negatif. Jadi yang menggerakkan relay ini yaitu keluaran dari ECU itu negatifnya, output dari ECU itu negatif yang menggerakkan relay ini. Dan di sini sudah saya kupas untuk dilakukan pengecekan.
Ini di sini ada B+ dalam posisi kontak off itu sudah ada B+ ya, ada B+ yaitu tiga kabel ini B+, merah, putih, sama kuning. Nah, ini yang merah ini B+, ini coba saya kupas. Ini nantinya untuk melakukan pengecekan output dari ECU apakah keluar atau tidak. Jadi setelah kita lakukan pengupasan, ini test bandnya kita letakkan di plus, kemudian dicolokkan di negatif ECU. Jadi ini kontak off, on harus keluar negatif, ketika di off ya harus hilang. Itu yang menggerakkan relay. Jadi itu dari ECU nya masih bagus. Ini kemungkinan trouble-nya ada di relay itu sendiri. Jadi kerusakan relay ini sebenarnya kemungkinan hanya lengket konektornya di dalam, yaitu pinnya itu lengket atau terganjal oleh kotoran. Ini biasanya cukup dibersihkan saja, itu bisa berfungsi kembali. Ini coba saya bersihkan dulu dan dicoba. Kalau memang bisa berfungsi ya dan tidak terkendala lagi, nanti diganti dengan yang baru, karena relay ini agak susah didapat ya. Nah, ini sudah keluar posisi kontak on ya, dan coba di starter, mesin langsung bisa hidup. Coba koilnya dipasang. Nah, ini mesinnya agak pincang karena tadi koilnya itu dilepas satu ya. Sambil nunggu itu koilnya dipasang, ini saya bereskan. Jadi permasalahan hanya di relay EV nya ini, kontak poinnya itu lengket ya, jadi tidak terhubung. Ini sudah bisa hidup normal, tinggal dibereskan dan di scanner untuk menghilangkan itu ya, trouble datanya. Ini karena cek engine-nya nyala, jadi ini mesin sudah bisa hidup, bisa normal kembali ya. Ini sudah bisa dihidupkan. Jadi kendala trouble hanya di bagian B+ coil ini ya. Ini masalahnya sudah selesai. Jadi karena B+ nya hilang yang di coil, itu mengakibatkan pengapiannya juga hilang, dan sumber dari B+ itu adanya di relay ini, relay EV. Jadi harus dicek terlebih dahulu sebelum banyak dilakukan penggantian ya, seperti CKP dan lain-lain. Ini di scan dulu supaya kembali ke programnya yang standarnya pabrik. Dan setelah dilakukan scanner dan perapian, ini mobil sudah siap untuk di test strip. Mesinnya sudah normal. Sampai di sini ini pengerjaan saya sudah selesai. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar penanganan kelistrikan ataupun kelistrikan mobil-mobil lainnya ya, mungkin ada yang perlu dibantu atau ditanyakan, silakan bisa berkomentar seperti biasanya, karena bisa jadi trouble-nya sama, hanya saja itu permasalahannya berbeda-beda ya.
ada yang dari relay ECU, ada yang dari ECU-nya, ada dari box screen dan lain-lain. Baik, sampai di sini dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.